Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Di video saya kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang ingin memulai profesinya sebagai teknisi. Maka video ini saya buatkan khusus untuk kalian semua sebagai bahan pembelajaran kita bersama ya. Di sini saya didatangi teman saya, dia meminta saya untuk memperbaiki HP-nya yang kondisi HP-nya ini dalam keadaan LCD terangkat ya. Saya tanyakan penyebab kronologinya, beliau pun tidak tahu. Setelah saya buka, ternyata baterai HP gembung ya teman-teman. Mungkin inilah yang menyebabkan HP ini LCD-nya terangkat. Penting sekali ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin serius mengawali berprofesi sebagai teknisi. Itu penting sekali kita menggali ilmu di YouTube, di grup-grup Facebook ataupun di Google ya, supaya kita tidak salah dalam mengerjakan HP yang kita kerjakan. Oke teman-teman, kita lihat di mana letak kesalahan saya dalam mengerjakan HP ini, sehingga saya termotivasi untuk membuatnya sebagai bahan pembelajaran kita bersama. Bisa juga dijadikan contoh buat teman-teman yang ingin mengawali profesinya sebagai teknisi. Sebelum kita memastikan kita mengawali profesi kita sebagai teknisi, kedisiplinan itu sangat penting ya. Kedisiplinan, ketelitian, kesabaran. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, ya inilah yang akan terjadi. Ini adalah contoh ketidaktelitian yang mengakibatkan kerugian bagi seorang teknisi. Kesalahan apa, ketidaktelitian apa yang saya lakukan di video kali ini? Simak terus ya teman-teman. Di sini saya berusaha untuk mengangkat mesin dari HP ini ya, ternyata tidak bisa. Tadi saya melepaskan cuma satu baut, padahal di setiap HP itu minimal ada 2 baut biasanya ya, bahkan lebih. Tapi di sini saya melihat cuma satu baut yang melekatkan, menempelkan antara mesin dan bodi. Saya cuman melihat satu baut, padahal saya sudah berusaha mencarinya. Lalu saya memutuskan untuk melepas LCD-nya tanpa mengangkat mesinnya. Ternyata kurang baik ya teman-teman, karena kabel fleksibel touchscreen itu menempel pada mesin. Jadi alangkah baiknya fleksibel touchscreen itu dilepaskan dari mesin dahulu. Tetapi di sini saya tidak teliti ya, mencari baut yang merekatkan mesin pada bodi. Saya tidak menemukannya, saya hanya melihat satu baut saja.
Mengapa saya tidak melihat baut yang satunya? Karena ada deh, lihat saja ya. Oke, di sini saya berusaha melepaskan LCD-nya. Kebetulan ini ya teman-teman, cukup keras sekali, dan tanpa saya sadari ternyata plastik bekas tempered glass yang saya gunakan untuk membuka LCD tersebut mengenai fleksibel touchscreen. Dulu di awal-awal saya juga mengalami hal yang sama, tapi pada jenis HP yang lain. Waktu saya di awal-awal memulai usaha saya untuk menjadi teknisi, itu pernah terjadi pada HP Samsung dulu. Nah, saya mencoba melihat-lihat ya teman-teman. Di sini saya buka. Kalau dari luar sini saya buka, itu saya tidak sama sekali tidak melihat ada fleksibel touchscreen-nya, sehingga saya termotivasi untuk berani membukanya. Padahal di sini sudah mengalami kerobekan ya teman-teman. Fleksibel touchscreen itu sudah robek, tapi saya belum melihatnya karena susah sekali kalau dilihat dari luar seperti ini. Jadi saya terus berusaha membukanya. Setelah itu saya melihat bahwa ada kesalahan yang saya lakukan. Saya sangat kecewa sekali dengan diri saya, tetapi itulah risiko yang dihadapi oleh seorang teknisi. Setelah fleksibel touchscreen-nya robek, barulah saya menemukan di mana letak baut itu tersembunyi. Simak terus ya teman-teman, di mana letak baut itu. Di kamera bagian atas, di situ ada fleksibel on off. Di bawah fleksibel on off itulah baut mesin itu tersembunyi, sehingga saya tidak dapat melihatnya dari luar. Setelah saya sadari bahwa fleksibel touchscreen sudah robek, maka saya kecewa sekali dengan diri saya ya teman-teman. Tetapi itulah risiko yang dihadapi oleh teknisi. Risiko-risiko yang semacam ini itu bagi saya sudah sering terjadi ya. Itu karena ketidakdisiplinan, ketidaksabaran, dan ketidaktelitian. Padahal hal itu sangat penting sekali buat kita yang ingin menjadi teknisi. Oke teman-teman, setelah saya buka fleksibel on off, disitulah saya baru melihat ada baut yang tersimpan. Baut yang ditutupi oleh fleksibel on off itu. Disinilah letak kesalahan saya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya kali ini bisa memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengawali profesinya sebagai teknisi pemula. Simak terus ya teman-teman video-video yang saya buat supaya bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai hal ini terjadi kepada teman-teman yang memulai profesinya sebagai teknisi pemula.
Oke teman-teman, demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.